Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami masih punya satu trending topik yang akan kami bahas kembali pemirsa. Kami boleh tampilkan lagi kira-kira ini terkait dengan penangkapan Iwan Setiawan Lukminto yang sampai dengan siang hari ini sudah mencapai 20.000 pencarian massal. Ya, apalagi setelah ia sudah ditahan dan juga ada berbagai keterangan pers yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Pemirsa, ini semakin memicu adanya perhatian publik begitu ya. Apalagi sebelumnya memang ada ribuan karyawan Sritex yang sempat di PHK ya. Tapi kalau kita lihat dari konstruksi kasus ini pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris Utama sekaligus ex-Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus korupsi kredit dari PT Bank Jabar Banten atau BJB dan PT Bank DKI Jakarta terhadap Sritex. Iya, pemirsa, selain penetapan Iwan sebagai tersangka, Kejagung juga menetapkan ex-Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa dan ex-pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial BJB Diki Syahbandinata sebagai tersangka dalam kasus ini pemirsa. Tapi kalau kita melihat sebelumnya memang Iwan Setiawan Lukminto ini pemirsa ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada hari Selasa malam 20 Mei 2025 di kediamannya di Solo. Dan pada saat itu Iwan ditangkap karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya dan diduga ada potensi untuk melarikan diri. Ya, setelah diamankan, Iwan sempat transit di Kejaksaan Negeri Surakarta selama 7 jam sebelum ia dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif di Kejaksaan Agung. Iwan Setiawan Lukminto tiba di kantor Kejari sekitar jam 10 malam, kemudian menunggu hingga jam 5 pagi untuk dilanjutkan berangkat ke bandara menuju Jakarta. Iwan hadir bersama sedikitnya 4 orang dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, pemirsa, Iwan ini ternyata tidak hanya satu ya yang sudah ditetapkan sekali lagi sebagai tersangka, tapi ada tersangka lainnya juga. Dan kalau kita melihat berdasarkan memang keterangan pers yang disampaikan pada hari Rabu malam lalu, Kejaksaan Agung menyampaikan dalam perkara ini bahwa Zainuddin dan Diki juga diduga memberikan kredit kepada PT Sritex dengan cara melawan hukum karena tidak didasari dengan analisa yang memadai pemirsa dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu prosedur yang dilanggar ya, bahwa PT Sritex tidak memenuhi syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian menunjukkan bahwa Sritex mendapatkan predikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Nah, Iwan selaku Dirut Sritex saat itu juga tidak menggunakan dana kredit dari BJB dan Bank DKI sebagaimana tujuan pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tapi kemudian disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan kredit sebenarnya. Dan kredit dari BJB dan Bank DKI itu pun pemirsa macet dan aset Sritex tidak dapat dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena memang setelah dihitung pemirsa nilainya lebih kecil dari nilai pinjaman. Selain itu memang aset-aset milik Sritex ini juga tidak dijadikan jaminan dalam proses pemberian kredit tersebut. Ya, akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum ini pemirsa yang dilakukan baik oleh Bank Jabar Banten, Bank DKI Jakarta terhadap Sritex, ini telah mengakibatkan adanya kerugian negara mencapai 692,9 miliar rupiah. Dan selain itu Kejaksaan Agung juga menyebut bahwa Sritex menerima kredit dari bank pemerintah dengan total yang belum dilunasi sebesar 3,5 triliun rupiah. Ya, kita melihat bahwa total itu berasal dari sekali lagi Bank Jateng, Bank BJB dan juga Bank DKI. Selain pemberian kredit terhubung di atas pemirsa, Sritex ini juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya yakni sebanyak 20 bank. Adapun memang rincian banknya adalah Bank BJB sebanyak 543 miliar rupiah, Bank DKI ini sebanyak 149 miliar rupiah, Bank Jateng 395 miliar rupiah, dan Bank Sindikasi terbanyak 2 triliun rupiah. Ya, kita lihat pemirsa, ini adalah suasana di Kejagung pada malam kemarin ya, ketika ada penetapan tersangka dan akhirnya baik Iwan maupun 2 tersangka dari bank ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kita simak bersama pemirsa pernyataan dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar berikut ini. Apakah kemudian ini ada kong kali kong?
Inilah yang sedang kita dalami. Yang pasti penyidik melihat pada hasil yang telah didapat selama penyidikan setelah pemeriksaan terhadap lebih daripada 50 saksi bahwa ini ada niat jahat, ada mensrea, ya. Yang pertama bahwa uang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan. Ya. Kemudian bahwa dalam keadaan di mana pemberian kredit dilakukan tidak dilakukan dengan cara tadi kehati-hatian. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi ini diabaikan oleh pemberi kredit. Dari sanalah penyidik menyimpulkan bahwa kesengajaan sudah terjadi, kerugian negara sudah ada. Nah, untuk yang lain ini lagi kita kembangkan. Apakah kemudian di bank-bank pemerintah yang saya sampaikan tadi ada sindikasi, ada bank daerah yang lain terjadi modus yang sama? Karena ini masih dalam proses penyidikan, masih berjalan. Untuk kawan-kawan wartawan sabar, setiap perkembangan pasti akan saya sampaikan sebagai bentuk transparansi terkait penanganan perkara ini kepada publik. Ya, cukup? Oh, soal penyitaan, ya. Jadi penyidik sudah melakukan penggeledahan, diantaranya di rumah 3 tersangka, ada yang di apartemen di daerah Jakarta Utara, ada yang di rumah tersangka di Solo, ya, ada juga yang di Baru dan Kota Makassar. Kami telah menyita kurang lebih 15 BBE, kemudian ada laptop dan iPad dan dokumen-dokumen. Ya Marcel dan juga pemirsa, kalau kita melihat adanya penangkapan ini juga cukup mencoreng nama Sritex sendiri sebagai salah satu industri tekstil yang pernah berjaya ini secara global. Dan secara sederhananya intinya kenapa akhirnya kasus ini terkuak pemirsa, karena memang Bank BJB dan juga Bank DKI itu memberikan kredit kepada Sritex, begitu PT Sritex pada saat itu, tapi kemudian peruntukannya yang harusnya sebagai modal kerja tapi disalahgunakan oleh Iwan, yaitu untuk membayar pihak ketiga dan juga membeli aset non produktif seperti tanah di Yogyakarta dan Solo, yang singkatnya ini justru memberikan dampak kerugian negara yaitu sebesar 692 miliar rupiah. Iya, dan perkembangan terkininya ya, tadi kita juga menyimak ada laporan dari rekan kami di Kejaksaan Agung pemirsa bahwa pemeriksaan saksi-saksi ini terus dilakukan, termasuk juga dari bank-bank ya yang memberikan kredit kepada pihak PT Sritex, karena baru dari 2 pihak bank yang menjadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan kalau memang ada bukti yang cukup maka tersangka ini akan bertambah. Yang pasti 3 tersangka saat ini ditahan ya selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tentunya penegakan hukum pemirsa terhadap kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat memang kerugian negara yang ditimbulkan dan dampak terhadap industri tekstil nasional yang begitu besar sampai dengan ratusan miliar rupiah. Dan itu pemirsa tadi adalah 2 setidaknya trending topik yang sudah kita bahas di Newsline Trending Topik kali ini, dan kami akan lanjutkan dengan informasi berikutnya untuk Anda.